Hari itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah tahu bahwa di dalam gedung megah tempat resepsi itu berlangsung, ada sepasang manusia yang tidak benar-benar bersatu karena cinta. Alia berdiri di pelaminan dengan gaun putih menawan. Wajahnya cantik dan berkelas. Tapi matanya dingin. Tidak ada binar bahagia seperti pengantin lain. Di sampingnya, Revan, pria berwajah teduh dengan senyum yang menenangkan, sesekali meliriknya dengan harapan kecil. Harapan bahwa perempuan yang kini menjadi istrinya, suatu hari nanti akan membuka hati. Mereka dijodohkan oleh keluarga. Revan adalah arsitek muda yang sukses membangun namanya sendiri. Sementara Alia, seorang manajer ambisius di perusahaan multinasional. Ia terbiasa memimpin, memerintah, dan menuntut kesempurnaan. Bagi Alia, pernikahan ini hanyalah kewajiban, bukan pilihan hati. Ia merasa Revan terlalu biasa, terlalu lembut, terlalu membosankan untuk hidupnya yang cepat dan penuh target. Malam pertama mereka bukan malam penuh cinta, melainkan malam penuh jarak. Revan mencoba berbicara dengan lembut, menanyakan kabar, menawarkan teh hangat. Tapi Alia hanya menjawab singkat, lalu memalingkan wajah. Ia bahkan menolak tidur di ranjang yang sama. "Maaf, aku lelah. Aku butuh ruang," katanya datar. Revan mengangguk pelan, meski hatinya perih. Ia tak ingin memaksa. Hari-hari berikutnya berjalan dingin. Alia pergi pagi-pagi dengan mobil kantor, mengenakan jas rapi dan sepatu hak tinggi. Revan menatap dari balik jendela, menyiapkan sarapan yang tak pernah disentuh. Setiap kali ia mencoba mencairkan suasana, Alia selalu menjaga jarak. Saat Revan menjemput dari kantor, Alia malah marah. "Aku bisa pulang sendiri. Aku bukan anak kecil." Teman-temannya menatap aneh, sementara Revan menunduk, menahan malu sekaligus kecewa. Namun di balik itu semua, Revan tetap sabar. Ia masih menyiapkan bunga di meja makan setiap pagi. Masih menuliskan pesan singkat. "Jaga diri ya, sayang." Tapi pesan itu tak pernah dibalas. Alia bahkan menghitung, sudah 17 kali Revan mencoba mengajaknya makan malam bersama. Dan 17 kali pula ia menolak, dengan alasan rapat, kerja lembur, atau sekadar malas. Malam itu, Revan duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka. Wajah Alia tersenyum tipis di foto itu, tapi senyum yang dingin. Ia bergumam lirih, "Mungkin suatu hari, kamu akan tahu, cinta tidak selalu datang dari tawa, kadang dari kesabaran yang tak terlihat." Sementara di kamar, Alia menatap dirinya di cermin. Ia tak tahu kenapa hatinya terasa kosong. Mungkin karena terlalu sering menolak cinta yang sebenarnya sedang menunggu di depan pintu hatinya sendiri. Diam-diam, malam itu menjadi awal dari perjalanan panjang. Perjalanan seorang wanita yang belum tahu bahwa penyesalan terbesar hidupnya baru saja dimulai. Hari-hari berlalu tanpa banyak perubahan. Alia tetap tenggelam dalam dunia kerjanya yang sibuk. Rapat, laporan, target, semuanya menjadi alasan untuk menjauh dari rumah. Sementara Revan tetap menjadi suami yang tak pernah berhenti berusaha memahami. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan. Nasi goreng kesukaan Alia, telur mata sapi setengah matang, kopi tanpa gula. Semua detail kecil yang pernah ia dengar dari pembicaraan singkat mereka dulu. Tapi hampir setiap kali, Alia hanya menyambar tasnya dan pergi terburu-buru. "Aku nggak sempat. Ada meeting pagi ini." Pintu tertutup, meninggalkan Revan dengan piring sarapan yang masih utuh. Meski begitu, ia tetap menjemput Alia pulang kerja. Tak peduli malam sudah larut, ia menunggu di parkiran basement kantornya dengan mobil yang sama, wajah lelah tapi penuh kesabaran. Dan setiap kali Alia datang dengan wajah dingin, ia hanya tersenyum kecil. "Capek, ya?" tanyanya lembut. "Bisa jangan basa-basi? Aku cuma pengen cepat pulang." Namun Revan tidak membalas dengan kemarahan. Ia hanya mengangguk pelan, lalu menyalakan mesin mobil. Dalam hening itu, hanya suara hujan yang menemani perjalanan mereka pulang. Pernah suatu sore, Revan datang ke kantor Alia membawa bunga mawar putih, warna kesukaan Alia. Ia ingin membuat kejutan kecil. Tapi saat Alia melihatnya di lobi, wajahnya langsung berubah. "Revan, ini tempat kerja, bukan rumah. Tolong jaga sikap," katanya tegas di depan rekan-rekannya. Beberapa orang menatap mereka dengan tatapan geli. Sebagian lainnya berbisik. Revan menunduk. Senyumnya perlahan memudar. Tapi ia tetap menyerahkan bunga itu. "Maaf, aku cuma ingin lihat kamu sebentar." Alia mengambil bunga itu sekilas,
lalu meletakkannya di meja resepsionis tanpa berkata apa-apa. Malamnya, Revan duduk di balkon, menatap langit kota yang penuh lampu. Ia tahu cintanya berat sebelah, tapi entah mengapa ia tak bisa berhenti berharap. Ia menulis sesuatu di buku kecilnya, kebiasaannya sejak lama. Cinta bukan tentang siapa yang paling keras meminta, tapi siapa yang paling lama bertahan. Di kamar, Alia menatap ponselnya yang penuh pesan dari Revan, semua belum dibuka. Ia menghela napas panjang, merasa terganggu oleh perhatian kecil yang terus datang tanpa henti. Ia belum sadar bahwa setiap pesan yang diabaikannya adalah batu kecil yang perlahan menumpuk, membentuk dinding tinggi di antara mereka. Dan di balik dinding itu, Revan masih berdiri, menunggu dengan sabar, berharap suatu hari dinding itu runtuh oleh cinta yang akhirnya dibalas. Tahun pertama pernikahan mereka berakhir tanpa kenangan indah. Alia makin sibuk. Jabatan barunya sebagai kepala divisi membuatnya jarang pulang. Ponselnya tak pernah lepas dari tangan. Bahkan saat makan malam, pikirannya masih pada laporan dan target penjualan. Revan hanya bisa menatap dari seberang meja, mencoba memulai percakapan. Tadi aku gambar desain baru. Kalau sempat, aku mau tunjukin ke kamu. Namun Alia menjawab tanpa menoleh. Nanti aja, ya. Aku capek. Banyak yang harus kuselesaikan. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Revan mulai terbiasa dengan kesendirian di rumah. Dapur yang dulu ramai kini hanya menyisakan aroma kopi yang cepat hilang. Ia sering duduk di ruang tamu, menatap pintu, menunggu langkah kaki Alia yang semakin jarang terdengar. Sampai akhirnya, malam ulang tahun pernikahan mereka datang. Revan sudah menyiapkan makan malam sederhana, lilin kecil di meja, hidangan kesukaan Alia, dan lagu lembut dari radio tua di sudut ruangan. Ia duduk menunggu hingga jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Tapi pintu itu tak kunjung terbuka. Di sisi lain kota, Alia masih berada di kantor. Ia bahkan tak sadar tanggal hari ini. Saat rekan kerjanya berkata pelan, "Bukannya hari ini anniversary kamu?" Alia hanya tersenyum hambar. "Ah, hal-hal begitu nggak penting. Suamiku pasti ngerti." Namun Revan tidak marah. Ia hanya mematikan lilin satu persatu, lalu menatap meja makan yang masih penuh. Dengan hati berat, ia mengambil koper kecil dari kamar dan mulai mengemasi beberapa barang pribadinya. Kemeja, buku catatan, dan beberapa dokumen kerja. Ia menulis sepucuk surat, tangannya bergetar pelan. Keesokan paginya, Alia pulang dalam keadaan lelah. Rumah terasa berbeda. Sepi, terlalu rapi. Ia menaruh tas di sofa dan baru sadar meja makan tertata indah dengan bunga yang sudah layu. Matanya tertumbuk pada selembar kertas di atas piring kosong. Belum sempat dibaca, ponselnya berdering, notifikasi dari rekan kerja, bukan dari Revan. Ia menghela napas, menaruh surat itu di meja, dan melangkah ke kamar tanpa curiga sedikitpun. Ia tidak tahu, surat itu menyimpan kalimat yang akan mengubah seluruh hidupnya. Dan di luar sana, Revan sudah melangkah jauh dari rumah itu, meninggalkan segala cinta yang pernah ia jaga sendiri. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai ruang makan, memantul di atas meja yang masih tertata rapi. Alia baru bangun, rambutnya berantakan, kepala berat karena begadang semalaman di kantor. Ia berjalan setengah sadar menuju dapur, mencari suara yang biasanya terdengar, suara piring, atau langkah kaki Revan. Tapi pagi itu, rumahnya sunyi. Tak ada aroma kopi. Tak ada ucapan, "Selamat pagi." Hanya keheningan yang membuat dada terasa kosong. Pandangan Alia jatuh pada surat yang ia lihat semalam, masih di tempat yang sama. Kali ini ia mengambilnya, membuka perlahan. Tulisan tangan Revan yang rapi membuat hatinya bergetar. "Alia, aku sudah mencoba bertahan. Tapi mungkin mencintai sendirian juga punya batasnya. Aku lelah menunggu pintu hatimu yang tak pernah terbuka. Jangan salah paham, aku tidak marah. Aku hanya ingin tenang. Aku pamit, dengan harapan kamu bisa menemukan bahagia yang kamu cari, meski bukan denganku." Tangan Alia gemetar. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Untuk pertama kalinya, rumah itu terasa benar-benar sepi. Bukan hanya sunyi karena Revan tak bicara, tapi karena memang tak ada lagi yang menemaninya. Ia bergegas mencari Revan ke kamar, ke balkon, ke garasi. Semua kosong. Di lemari, sebagian pakaian Revan sudah tak ada. Sepatunya juga hilang. Panik mulai merayap. Ia mencoba menelepon, tapi nomor Revan tak aktif. Ia membuka pesan-pesan lama,
Semua pesan yang dulu ia abaikan, kini terasa seperti hantaman keras ke dada. Kamu udah makan? Aku jemput jam 7, ya? Aku tahu kamu sibuk, tapi aku tetap di sini. Semuanya kini menjadi kenangan yang menyesakkan. Alia duduk di lantai ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Gambar itu terasa asing, seperti dua orang yang tak pernah saling mengenal. Air matanya jatuh perlahan, tanpa ia sadari. Hari itu juga, ia berangkat ke kantor Revan. Namun satpam di lobi hanya menggeleng. Pak Revan sudah mengundurkan diri, Bu. Katanya mau ambil proyek di luar kota. Alia terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Malamnya, ia menatap ke arah tempat tidur yang kini terasa terlalu luas. Suara detik jam terdengar begitu keras, menembus kesunyian kamar. Baru kali ini ia sadar, selama ini Revan bukan sekadar suami, tapi rumah yang selalu menunggu kepulangannya. Dan kini, rumah itu telah pergi, meninggalkan ruang kosong yang tak bisa diisi siapapun. Waktu berjalan tanpa memberi kesempatan untuk menata hati. Sejak kepergian Revan, hari-hari Alia menjadi kosong. Ia mencoba menenggelamkan diri lebih dalam pekerjaan, berharap kesibukan bisa menghapus rasa bersalah. Tapi semesta punya cara untuk menegur. Perlahan, satu persatu hal yang dulu ia banggakan mulai runtuh. Proyek besar yang selama ini ia pimpin tiba-tiba bermasalah. Data hilang, tim tak solid, dan klien utama membatalkan kontrak. Dalam sekejap, karir Alia yang selama ini bersinar berubah menjadi beban berat. Ia dipanggil oleh direksi, duduk di ruangan dingin dengan tatapan tajam para atasan. Alia, tanggung jawab proyek ini di pundakmu. Kita kehilangan miliaran. Kau gagal memimpin. Kata-kata itu menampar lebih keras daripada yang bisa ia bayangkan. Hari itu ia keluar dari gedung kantor dengan langkah goyah. Jaket kerjanya terasa berat di bahu. Dunia yang dulu tunduk pada ambisinya kini menatapnya dengan acuh. Ia kehilangan jabatan, rekan, bahkan gengsi yang dulu ia banggakan. Malamnya, Alia pulang ke apartemen. Tempat itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Ia duduk di lantai, menatap meja makan yang dulu selalu diabaikannya. Di sudut meja masih ada bekas goresan kecil, bekas saat Revan tanpa sengaja menjatuhkan cangkir, lalu dengan panik meminta maaf. Kenangan itu tiba-tiba terasa begitu hangat, sekaligus menyakitkan. Ia membuka lemari, menemukan buku kecil yang pernah dibawa Revan. Di dalamnya ada sketsa rumah-rumah sederhana, dan di halaman terakhir, tertulis pelan. Rumah bukan sekadar bangunan. Ia tempat di mana dua hati mau saling belajar berteduh. Alia menutup buku itu, air matanya tak terbendung lagi. Selama ini ia terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa bahwa kebahagiaan tak selalu harus dibuktikan lewat jabatan. Beberapa minggu kemudian, Alia mencoba mencari Revan lewat teman-teman lamanya. Tapi tak ada satupun yang tahu pasti di mana ia berada. Ada yang bilang ia pindah ke Bandung, ada pula yang bilang ia sedang merintis usaha arsitektur kecil di luar kota. Hanya satu hal yang pasti, Revan tak lagi menoleh ke masa lalu. Dan malam itu, di tengah lampu kota yang temaram, Alia duduk di balkon apartemennya. Tangannya menggenggam surat lama yang dulu ia anggap remeh. Kini setiap huruf di dalamnya terasa seperti doa yang tak sempat ia balas. Hatinya berbisik lirih. Andai waktu bisa diulang, aku tak akan menolak cinta seindah itu. 2 tahun berlalu. Waktu telah mengubah banyak hal pada diri Alia. Ia bukan lagi manajer ambisius yang berjalan cepat di koridor kantor besar. Kini ia bekerja sebagai konsultan lepas, mengambil proyek kecil sekadar bertahan hidup. Rambutnya yang dulu selalu disanggul rapi kini lebih sederhana. Matanya tampak lelah, tapi dalam sorot itu ada sesuatu yang dulu tak pernah ada, penyesalan dan kerendahan hati. Suatu sore, ia menerima undangan dari seorang rekan lama. Datanglah ke pameran arsitektur di pusat kota. Ada karya yang katanya luar biasa. Kau pasti tertarik. Awalnya Alia ragu, tapi entah mengapa hatinya tergerak. Ia datang, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam, tanpa riasan berlebihan. Begitu melangkah masuk ke aula pameran, pandangannya langsung tertumbuk pada sebuah miniatur rumah dengan tulisan besar di bawahnya. Rumah Sabar, karya Revan Pradipta. Darahnya berdesir. Nama itu masih bergetar di dadanya seperti dulu. Ia mendekat perlahan. Di papan keterangan tertulis, rumah ini terinspirasi dari seseorang yang mengajarkan arti menunggu tanpa kepastian. Bahwa sabar kadang bukan soal bertahan, tapi soal melepaskan dengan tenang.
Mata Alia mulai basah. Ia menyentuh permukaan kaca yang melindungi maket rumah itu. Desainnya sederhana tapi hangat, penuh cahaya, terbuka, dan terasa seperti tempat pulang yang sebenarnya. Setiap detailnya seolah menceritakan ulang kisah mereka berdua. Saat ia berbalik, seseorang berdiri tak jauh di belakang. Evan. Wajahnya lebih matang, lebih tenang. Kemeja putihnya sederhana, tapi auranya hangat seperti dulu. Namun ada sesuatu yang berbeda. Di sampingnya berdiri seorang wanita berparas lembut, mengenakan gamis pastel, tersenyum kecil sambil menggenggam tangan Revan. Alia terpaku. Dunia seakan berhenti. Revan menatapnya sejenak. Pandangannya tak marah, tak juga dingin. Hanya tenang. Alia, sudah lama, ya? Suara itu menembus dinding hatinya yang paling dalam. Ia ingin menjawab, tapi tenggorokannya terasa kering. Halo, saya Hana, kata wanita di sampingnya dengan sopan. Revan sering cerita, dulu ada seseorang yang menginspirasinya untuk membangun rumah ini. Alia hanya bisa tersenyum kaku, menahan air mata yang hampir jatuh. Rumah yang indah, katanya pelan. Revan mengangguk, menatap maket rumah di depan mereka. Rumah yang butuh waktu lama untuk dimengerti. Kalimat itu sederhana, tapi menusuk. Saat Revan berjalan menjauh bersama Hana, langkah Alia goyah. Tapi di balik air matanya, ada senyum tipis, pahit namun tulus. Ia tahu, hari itu bukan tentang kehilangan lagi, melainkan tentang menerima bahwa cinta yang pernah ia tolak kini sudah menemukan tempat yang seharusnya. Setelah pameran itu, langkah Alia terasa ringan tapi juga hampa. Ia berjalan di trotoar kota dengan mata yang basah, tapi bukan karena sedih semata, melainkan karena akhirnya ia benar-benar memahami arti cinta yang pernah ia abaikan. Malam itu, ia pulang ke apartemennya yang sunyi, menyalakan lampu ruang tamu, lalu menatap meja makan yang sama, meja tempat surat Revan dulu tertinggal. Kali ini ia duduk di sana cukup lama, tanpa ponsel, tanpa gangguan, hanya dirinya dan kesunyian yang dulu selalu ia hindari. Ia menulis sesuatu di buku catatan kecil, sama seperti kebiasaan Revan dulu. Aku siap jadi istrimu sepenuhnya, tapi kini aku sadar, waktunya telah lewat. Air matanya menetes di atas kalimat itu, membuat tinta sedikit luntur. Ia menutup buku itu dengan tangan gemetar, lalu menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip seperti kenangan yang tak mau padam. Beberapa minggu kemudian, Alia mendengar kabar dari seorang teman lama. Revan dan Hana baru saja membuka galeri arsitektur di Bandung. Karya, Rumah Sabar. Mereka masuk majalah desain nasional. Semua orang memuji konsepnya. Rumah yang dibangun atas dasar kesederhanaan dan ketulusan. Alia tersenyum samar. Ada rasa bangga yang samar-samar tumbuh di dadanya, meski diselimuti penyesalan. Ia mulai menata hidupnya lagi, tapi dengan cara berbeda. Tidak lagi mengejar jabatan, tidak lagi sibuk membuktikan diri. Kini, ia memilih menjadi pembicara kecil di seminar perempuan, berbagi kisah tentang belajar mencintai sebelum kehilangan. Suatu kali, saat sedang bercerita di depan peserta, ia berkata pelan, "Dulu aku pikir cinta itu cukup dengan kata, tapi ternyata cinta sejati adalah tindakan kecil yang sering kita abaikan." Ruangan hening. Hanya suara hatinya yang bergetar di dalam dada. Malamnya, saat ia menutup laptop, ia membuka galeri ponselnya. Masih ada satu foto lama, foto pernikahannya dengan Revan. Ia tak menghapusnya. Ia biarkan di sana, sebagai pengingat bahwa tidak semua yang hilang harus disesali dengan tangis. Ada yang cukup dikenang dengan doa. Alia memejamkan mata, tersenyum kecil. Dalam diam ia berbisik, "Terima kasih, Revan. Karena darimu, aku belajar bahwa kesabaran tak selalu dimenangkan oleh yang ditunggu, tapi oleh yang rela melepaskan dengan ikhlas." Dari kisah ini kita belajar cinta yang sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang kita inginkan. Kadang ia hadir lewat kesabaran seseorang yang tetap bertahan di saat kita terlalu sibuk mencari kesempurnaan. Dan ketika waktu memisahkan, barulah kita sadar, kehilangan adalah cara Tuhan mengajarkan arti memiliki.